KPM 108260052. Di sini saya akan menjelaskan materi pada blok BSO2 yang berjudul Anatomi dari Hidung. Saya akan menjelaskan tentang anatomi dari organ penghidung atau organ hidung atau nasal atau nasi. Nah, baik di mana pada organ nasal itu dia ada 3 bagian organ, yaitu yang pertama ada nasus externus. Nah, nasus externus itu adalah bagian organ hidung luar. Lalu ada kafum nasi. Kafum nasi itu adalah rongga hidung dan juga ada sinus paranasal. Nah, sinus paranasal itu adalah bagian-bagian dari si bagian-bagian di antara wajah gitu. Nah, lalu bagian organnya itu ada lagi bagiannya ya. Jadi itu ada pada nasus externus itu ada jadi 2 bagian, dibagi itu ada struktur pembentuk kerangka dan juga ada struktur permukaan luar. Nah, pada struktur pembentuk kerangka ada beberapa lagi seperti ada os nasal, ada cartilago nasi lateralis, ada cartilago alaris, ada alaris major dan juga minor. Lalu untuk yang pada major itu ada crus lateral dan juga ada medial. Lalu ada cartilago septinasi. Nah, lalu yang kedua struktur permukaan luar itu ada dorsum nasi, ada alai nasi, ada nares, juga ada kolumella. Nah, kemudian pada kafum nasi itu mulai dari nares sampai apertura nasalis posterior koana atau disebut juga dengan koana. Nah, kemudian ada muara di bagian rongga hidung tuh, ada bagian muara di bagian kafumnasi atau rongga hidung itu disebut juga dengan nasofaring. Nah, lalu septunasi membagi nasal menjadi sinistra juga dextra. Nah, kemudian dibentuk oleh kartilago septinasi, ada lamina verticalis osis ethmoidalis dan juga ada vomer. Nah, kemudian pada kafum nasi itu ada struktur dindingnya. Yaitu yang pertama ada struktur dinding lateral. Maaf ini typo, ini seharusnya lateral. Nah, pada lateral itu dia terdapat muara sinus ethmoidalis. Itu ada 3 bagian lagi tuh pada dinding lateral. Itu ada meatus nasi superior, meatus nasi medial, dan juga meatus nasi inferior. Nah, pada meatus nasi superior terdapat muara sinus ethmoidalis. Nah, pada meatus nasi media, dia itu terdapat tonjolan bulat yang dibentuk oleh sinus ethmoidalis medial. Lalu juga terdapat hiatus seminularis, yang terletak di bagian bawah bagian bulat. Nah, lalu pada meatus nasi inferior ini terdapat muara dari ujung bawah ductus nasolacrimalis. Nah, lalu bagian kedua dari struktur itu ada struktur sisi medial. Nah, struktur sisi medial itu dia terdapat septum nasi, yaitu terdapat tulang atau pars osea, lalu ada tulang rawan atau pars cartilago, dan juga ada pars membranacea. Nah, lalu ada struktur sisi anterior. Nah, struktur sisi anterior itu dia dilapisi oleh kulit dan juga terdapat glandula sebasea dan sudorovera. Nah, pada sisi anteriornya itu dia ada vestibulum nasi, itu seperti terdapat rambut, dilapisi kulit dan juga terdapat glandula sebasea dan juga sudorifera. Nah, untuk bagian si sinus sebelumnya pada bagian sisi anterior itu dia ada terdapat membran mukosa kafum nasi, itu ada vestibulum, ada membrana mukosa olfaktorius dan juga ada membrana mukosa respiratorius. Nah, pada membrana mukosa olfaktorius itu terdapat area di atas dari si concha nasalis itu superior, terdapat ujung saraf reseptor penghidung. Nah, lalu yang kedua tadi ada membran mukosa respiratorius. Nah, itu terdapat pada sisi inferior kafum nasi, terdapat anyaman vena di bagian hidung tersebut. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian organ yang ketiga, itu ada sinus paranasal. Paranasalis itu ada 4 bagian. Ada sisi etmoid, ada sisi frontalis dan sisi frontalis dexter dan juga sinister. Di mana frontalis itu di bagian kening, bagian atas, ini bagian sini, bagian jidat.
bagian kening. Lalu yang kedua ada sinus maxillaris dexter dan juga sinister, di mana maxillaris itu bagian pipi. Nah, kanan juga kiri. Nah, lalu juga ada sinus ethmoidalis dexter dan juga sinister, di mana ethmoidalis di bagian dekat mata. Nah, bagian-bagian sini nih, bagian-bagian dekat mata ethmoidalis kanan dan juga kiri. Lalu juga ada sisi sinus sphenoidalis dexter dan juga sinister, itu di bagian sini, dekat bagian antara mata dan juga telinga, tapi di pertengahan sini itu dexter dan juga sinister. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Di mana seperti yang ketahui hidung itu kan sebagai organ penciuman. Tadi ada saraf-saraf yang juga terdapat pada eh, saraf-saraf yang terdapat pada hidung. Yang tadi ada saraf olfactorius nervus gitu. Nah, kemudian sekian saja yang dapat saya sampaikan. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan terkait materi tersebut. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.